Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis malam Jumat, membahas Kitabul Jami', ya, hadis-hadis tentang akhlak, adab dan semisalnya dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita masih di bab yang keempat tentang akhlak-akhlak yang tercela. Dan kita sekarang masuk ke hadis yang ke-23 dari bab ini, ya. Kemarin sudah kita bahas tentang hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci al-fahish wal bazi', orang yang berkata keji dan berkata kotor. Dan hadis yang ke-23 ini masih berkaitan dengan hadis yang sebelumnya. Bismillah qalal mu'allif fi rahimahullahu taala walahu min hadits Ibnu Mas'udin rafa'ah. Dan dari hadis Tirmizi juga dari hadis Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau, rafa'ah, dan beliau menyandarkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisal mu'min, orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang benar, yang sempurna, laisa bil ta'an, yang pertama bukan orang yang mencela, bukan orang yang suka mencaci maki. Yang kedua, walal la'an, dan bukan orang yang melaknat, yang mengutuk. Walal fahish walal badhi, dan yang ketiga bukan orang yang berucap ucapan keji. Dan yang terakhir walal badhi, dan bukan orang yang berucap ucapan kotor. Hadis Tirmizi hasanah, dan beliau hasankan, wa sahahul Hakim, dan Hakim mensahihkan hadis ini, wa rajaha Daruqutni waqfahu, dan Daruqutni berpendapat hadis ini lebih tepatnya mauquf. Kalau dikatakan mauquf artinya tidak sampai kepada Nabi. Kalau marfu sampai kepada Nabi, artinya ucapan Nabi. Kalau mauquf artinya disandarkan kepada sahabat, artinya batasnya hanya ucapan para sahabat. Artinya Daruqutni rahimahullahu taala berpendapat ini bukan ucapan Nabi, tapi ucapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Meskipun ulama beda pendapat tentang apakah hadis ini ucapan Nabi maupun ucapan Ibnu Mas'ud, yang jelas hadis ini punya hadis lain yang semakna. Di antaranya dari Anas bin Malik, beliau bercerita, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahasyan wala la'anan. Nabi itu bukan orang yang mencela, bukan orang yang melaknat, dan bukan orang yang berkata keji maupun berkata kotor. Artinya hadis ini semakna dengan hadis yang sahih riwayat Bukhari, sehingga hadis ini secara makna dibenarkan. Intinya mukmin yang sempurna imannya, yang sejati, tidak empat hal. Yang pertama apa tadi? Mencela. Yang kedua melaknat. Yang ketiga berkata keji, dan yang terakhir berkata kotor atau berkata jorok. Dua poin yang kita bahas, kata keji dan kotor, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Pak. Ya, alhamdulillah. Begitu juga mencela, ya, sibabul mukmin fusuk atau sibabul muslim fusuk. Mencela orang muslim itu kefasikan, sudah kita bahas. Di antara yang perlu kita bahas adalah tentang laknat, mengutuk. Ya. Apa arti laknat? Ya, dan ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya kita dilarang melaknat orang lain. Ya, terlaknat kau, begitu ucapan seperti itu. Ya, terkutuk kau, ya, kukutuk kau jadi batu, enggak ya, melin kundang. Enggak ya. Intinya apa? Ucapan laknat dan kutukan ini adalah ya ucapan yang hendaknya seorang mukmin jauhi. Dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin, doakan keburukan kepada orang-orang musyrik. Kemudian kata Nabi SAW, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Saya tidak diutus sebagai orang yang suka melaknat, tapi saya diutus sebagai orang yang membawa rahmat dan kasih sayang. Bayangkan, ini orang musyrik, penyembah berhala saja tidak dilaknat secara individu, person. Fulan dilaknat, enggak.
Dalam hadis yang lain, la yakunul mu'min la'anan. Mukmin itu bukan orang yang suka melaknat, atau layan bagi, tidak selayaknya seorang mukmin itu melaknat. Ada orang yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wasiati aku," kata Nabi, "jangan engkau menjadi orang yang la'an, orang yang melaknat." Sekarang pertanyaan, apa arti laknat? Laknat itu artinya adalah jauh. Laknat itu artinya jauh, jauh dari kebaikan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semoga kau dilaknat, semoga kau jauh dari Allah, semoga kau jauh dari kebaikan, ditimpa keburukan. Itu arti laknat. Kalau Allah yang melaknat artinya adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknat itu lawannya rahmat. Kalau rahmat dikasihi, disayangi, kalau laknat dijauhi dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak disayang berarti dibenci dan berhak mendapatkan siksa dan azab. Ini kalau yang melaknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang melaknat adalah makhluk, malaikat melaknat, manusia melaknat, Rasulullah melaknat, maksudnya adalah celaan, ya, dan doa berupa keburukan. Dan kalau suatu dosa itu dilaknat, artinya itu dosa adalah dosa-dosa besar. Jadi kalau teman-teman baca hadis Allah melaknat ini, Nabi melaknat ini, itu berarti dosa-dosa besar yang harus bertobat dengan tobat nasuha. Ada 16 dosa yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Jadi 16 manusia yang dilaknat, kita sebutkan secara cepat saja ya. Kalau 16 yang dibahas rinci-rinci nggak selesai. Yang pertama, orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nyembelih kambing, nyembelih ayam ya untuk jin penunggu ini, untuk Nyi Roro ini, untuk puyang ini dan seterusnya. Ini orang yang dilaknat, Pak. Yang menyembelih itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kepada Allah dan nyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita enggak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang melindungi pemaksiat dan pelaku bid'ah. Orang yang mensupport mereka, melindungi mereka. Ya, ini diantara orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Waliyazubillah. Yang ketiga, orang yang mencela kedua orang tuanya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pernah kita bahas sebelumnya, mencela orang tua orang lain itu mencela orang tua kita. Ini pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang terlaknat nomor 4 adalah orang yang mengubah batas patok tanah. Wah, ini kapling-kaplingan. Ya geser. Ya Ustadz dikit Ustadz, cuman sekilan, cuman berapa senti? Iya, ke samping senti. Ke bawah ya berkilometer-kilometer. Jadi hati-hati Pak, jangan, lebih baik kita dizolimi patok tanah daripada kita yang geser patok tanah orang. Dan juga bagi teman-teman yang jual kapling, kalau bisa adil. Jangan sampai kita menzolimi orang, oh ini kayaknya baik sama saya, geserlah seterusnya. Ya, meskipun cuma 1 cm dan seterusnya. Yang kelima, orang yang minum khamr, miras, minuman keras, dan orang yang terlibat dalam pembuatan miras. Ya, petani yang sengaja menanam anggur untuk miras, ya, penjualnya meskipun dia tidak minum, ya, kemudian apa itu yang bawa-bawa itu, ya, pramusajinya, ya, meskipun dia nggak minum, ya, ini semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minum khamr dan yang terlibat dalam proses pembuatan khamr, pegawainya kerja di pabrik khamar, meskipun dia nggak pernah khamar sama sekali, dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang makan riba. Ya, Allah melaknat orang yang makan riba dan orang yang terlibat dalam proses riba. Ustadz, saya ke rentenir, saya ke bank, saya pinjam 1 juta, kembaliin 1.200.000, berarti saya bukan pemakan riba. Yang makan riba siapa? Rentenir atau bank. Saya enggak. Kau sama saja dapat laknat karena kau terlibat proses riba.
Ustadz aku kan yang dizolimi, ya tetap bersama be. Notaris yang mencatat proses terjadinya akad ribawi pun dapat. Saksi ribawinya juga dapat laknat, wal iyazubillah, Pak. Ini poin yang keberapa? 7 atau 8? 6. Yang ketujuh, orang yang meratapi mayit. Oi, ngapa gak pergi? Oh ya Allah, kau ni kejam nian suami aku ini. Ini meratapi mayit, Pak. Menangis boleh, yang nggak boleh apa? Meratap. Ya, menunjukkan ketidakikhlasan kita atas kewafatan ya orang yang kita cintai dan seterusnya. Yang kedelapan, yang menerima suap ya atau minta suap maupun yang menyuap, bukan menyuap nasi ya, menyuap ya gratifikasi ya, penyonggok ya bahasa kita ya, nyonggok. Baik, Ustadz aku kan tak nyonggok, Ustadz aku nerimanya baik sama ya. Ustadz aku kan dipaksa disuruh menyogok dan seterusnya. Ya kecuali dalam sesuatu yang kita meminta hak kita. Kita udah tes SIM berkali-kali, nggak pernah dapat, Pak. Udah tes gagal. Ya memang tidak bisa dikasih kecuali harus pakai duit. Maka dalam kasus ini sebagian ulama mengatakan diperbolehkan karena kita sedang mengambil hak kita. Ya, bukan untuk menzolimi orang dan seterusnya. Yang kesembilan, orang yang menyerupai lawan jenis, ya bencong atau tomboy. Ya hati-hati. Ini biasanya gara-gara lingkungan dan pendidikan orang tua. Orang tua pengen punya anak perempuan, dapatnya laki-laki. Ya, dikasih bedak, dikasih lipstick, dikasih boneka, dipakai rok, sehingga dia tumbuh menjadi gemulai. Ya, ini dilaknat, Pak, hati-hati. Anak kita perempuan, kita kasih bola, kita kasih robot-robotan, mobil-mobil, mainnya sama laki-laki, pakainya celana. Ya, ini kita harus atur bahwasanya kita arahkan pendidikan anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya. Laki-laki dengan fitrahnya laki-laki, perempuan dengan fitrahnya perempuan. Kalau enggak kena laknat. Yang ke-10, orang yang menyambung rambut atau yang menyambungkannya. Misalnya ya kalau zaman dahulu biasa menyambung rambut, pengen rambutnya panjang, ya dia sambung rambutnya, perempuan biasanya ini. Ya, perempuan menyambung rambut. Ya, baik dengan rambut palsu maupun rambut asli orang lain. Ya. Termasuk dalam masalah ini menggunakan wig. Ya, wig palsu, apalagi yang warnanya merah, kuning, hijau. Ya, kecuali kata para ulama ya untuk menutupi kekurangan. Contoh dia misalnya mengidap sebuah penyakit ya yang menyebabkan ya dia menjadi ya botak, ya menjadi saitama dan misalnya perempuan misalnya ya. Perempuan botak kan ini menyelisih fitrah, sehingga boleh dia menggunakan rambut palsu. Yang ke-11, orang yang bertatu, minta ditatu dan yang menatuinya. Ya, jangan. Dan kalau bisa adik-adik meskipun cuma tato mainan, jangan. Ya meskipun cuma nanti dihapus, takutnya dia ini kedepannya tidak masalah ini. Ya, ini bahaya tato. Dan kalau orang yang sudah terlanjur bertato, ya maka ya berat memang untuk menghapusnya karena mahal. Yang kedua juga berbahaya ya, sehingga dia cukup bertobat dan menutupi, Pak. Ya jangan bangga. Ya mentang-mentang tato naga sini Hello Kitty pakai tangan pendek terus, jangan. Tangan panjang. Ya tangan panjang sebagai bentuk penyesalan kita, sebagai bentuk penyesalan. Ini poin yang ke-11. Yang ke-12, orang yang memimpin ya, jadi dia punya karyawan bawahan, pemimpin, lalu pemimpin tersebut dibenci oleh bawahannya gara-gara urusan agama. Contoh enggak adil ya, contoh zalim kepada karyawan atau bawahannya. Ini diantara orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyazubillah. Kemudian ya yang ke-13, istri yang tidak taat pada suami, terutama dalam urusan ranjang. Urusan kasur ya atau ranjang ya.
ya diajak berhubungan badan, ya dia menolak dan suaminya enggak ridho, maka malaikat akan melaknat sang wanita sampai besok paginya. Ya, kenapa? Karena lemahnya laki-laki di mana? Di syahwat. Ketika syahwatnya tidak tersalurkan, ya maka akan mendatangkan mudarat bagi dirinya. Yang ke-14, orang yang tidak memenuhi panggilan azan untuk sholat jamaah. Ini menurut sebagian pendapat ulama yang mewajibkan sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi kalau dia menyengaja tidak datang ya ke masjid untuk sholat jamaah, ya kecuali ada udzur ya seperti sakit dan mak hujan dan seterusnya, maka orang ini pun dilaknat dalam sebuah hadis. Yang ke-15, ya ini ya orang yang menggauli istrinya dari belakang, ya atau anal, ya ada nyatat juga ya. Yang terakhir orang yang gila dunia dan benci belajar agama, enggak mau belajar agama. Jadi bapak-bapak, duduknya kita di pengajian ini adalah cara kita untuk bebas dari laknat dunia. Kata Nabi, ad-dunya mal'unatun wal mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, semuanya terlaknat. Kecuali ya kecuali orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Ilal alim wal muta'allim. Dan waman walah, dan yang selaras dengan hal ini itu kebaikan, ketaatan kepada Allah, ibadah, selainnya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kesimpulannya, hendaklah kita menjaga lisan kita dengan baik, tidak berkata buruk, ya selalu berkata baik, jangan ngomong-ngomong jorok, ngomong kotor, ngomong keji. Terutama adik-adik ini jaga pergaulan. Ya, kadang sebagian anak-anak desa, anak-anak kampung nyebut alat kelamin, nyebut hal-hal yang tidak senonoh untuk usia mereka. Maka hendaklah kita tegas dalam masalah ini. Ya, kalau zaman dulu saya ingat dulu. Ya, kalau orang-orang ngomong kotor itu oleh ibunya dikasih apa? Sambal, cabai, ya di mulutnya sebagai bentuk hukuman bagi orang-orang yang berkata kotor. Kenapa? Karena lisan ini kalau udah terbiasa berat. Sehingga dari kecil dilatihlah berkata yang baik, sopan dan semisalnya. Di antara sebabnya juga karena lisan adalah sebab terbesar ya selain kelamin ya kemaluan ya yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Kuffa 'alaika hadza, jaga lisanmu wahai Mu'adz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna luma khaduna bima natakallamu bih. Mungkin enggak kita ini disiksa, diazab, dihukum gara-gara lisan, ucapan kita. Nabi mengatakan, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Ya, semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Maksudnya adalah cak mano kau nih bahasa kita. Ya, bukan ucapan secara letterlek. Ya, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Orang tersungkur ke dalam neraka, diseret di atas wajah, di atas hidung-hidung mereka, ya, melainkan disebabkan oleh hasil panen dari lisan mereka. Ini hadis yang ke-23. Intinya jangan mencela, jangan melaknat, jangan berkata keji dan jangan berkata kotor. Hadis yang ke-24. Wan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari sahabiah yang mulia Ummul Mukminin Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridai beliau. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat, jangan cela orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka sudah sampai kepada apa yang telah mereka kerjakan. Artinya mereka sudah dapat balasan dari apa yang mereka perbuat di dunia. Jadi sudahlah, jangan ngurusi mereka, jangan cela mereka, jangan sebut-sebut keburukan kesalahan mereka. Akhrajahul Bukhari. Indah Pak Islam ini, Pak. Islam ini menjaga kehormatan bukan hanya ketika masih hidup, tapi sampai meninggal pun kehormatan dijaga. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasru admil mayyit kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang orang yang udah meninggal itu seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup dosanya. Padahal dia sudah meninggal. Misalnya kita mandiin jenazah, ya,
orang teman kita yang kita nggak suka, engkau jitak pala kau, ya, itu sama seperti kita menjitak orang yang masih hidup. Karena itulah di antara adab pemandikan jenazah apa? Menutup aib. Mungkin ada tinde di itunya, ya. Mungkin misalnya ada tato misalnya di perutnya yang orang nggak tahu. No, ada tato Hello Kitty misalnya. Jangan diceritakan. Kenapa? Sebagaimana menjaga kehormatan orang yang masih hidup. Luar biasa Islam, Pak. Ketika Maimunah bintil Haris, salah satu istri Nabi SAW, istri Nabi yang terakhir, ya, yang ke-11, ya, ketika beliau wafat, jenazahnya diangkat oleh kaum muslimin. Ibnu Abbas berkata, hadhihi zaujatun Nabi SAW, ini istri Nabi. Fa idza rafa'tum na'shaha fala tuza'zi'uha wa la tuzalziluha warfuku. Kalau kalian mengangkat berandanya, ya, maka janganlah kalian goyang-goyangkan, gerak-gerakkan, goncang-goncangkan, tapi berlakulah lemah lembut. Padahal sudah meninggal. Digoyang-goyang pun dia tidak merasa, Pak. Tapi inilah bagaimana kehormatan kita menjaga, memperlakukan orang yang sudah meninggal sebagaimana orang yang masih hidup. Karena itulah dalam Islam kita dilarang menginjak kuburan, seperti menginjak orang yang sedang tidur. Dilarang duduk di atas kuburan. Kenapa? Karena kita memperlakukan orang yang meninggal sebagaimana orang yang masih hidup. Ya, jadi ini dalil bahwasanya enggak boleh mencela seorang muslim secara umum, baik meninggal maupun masih hidup. Bahkan kata para ulama, lebih parah ketika sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, kita cela kesalahannya, mungkin dia bisa berubah, berbenah. Ya, oh Yonian, makasih kau jela aku, ya. Dia bisa tobat, dia bisa perbaiki. Tapi kalau sudah meninggal, apa manfaatnya? Apakah dia bisa berubah? Nggak bisa. Sehingga tidak ada faedahnya kita mencela orang yang sudah meninggal. Ya sudah, dia kafir-kafir, dia fasik-fasik, dia maksiat-maksiat, ya sudah. Kalaupun dia masih hidup, masih enak. Kalau celaannya itu nggak benar, dia bisa klarifikasi. Oh ya, aku tidak mau itu kau nih. Tidak ada aku mau itu. Mana buktinya? Oh iya juga, ya. Tapi kalau sudah meninggal, tidak bisa mayatnya. Kau jangan celah-celah aku. Artinya celaan itu akan selalu ada. Kenapa? Karena tidak ada yang mengklarifikasinya. Dia sudah meninggal. Karena itulah seharusnya kalau orang sudah meninggal diapain, Pak? Didoakan. Kalau dia punya kesalahan, semoga Allah mengampuni, semoga Allah memaafkan, semoga Allah merahmati. Inilah doa kita, ya. Allahumma ighfir, ya, lahu warhamhu wa'afihi wa'afani rabbighfir, ya, rabbighfir, ya, rabbirhamhu, ya. Kalau orang yang meninggal, doakan rahmat dan ampunan, ini yang paling penting, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Tapi Ustaz, ada sebuah hadis yang kayaknya membolehkan mencela orang yang meninggal. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu cerita, murra bi janazatin. Jadi Nabi sedang duduk-duduk sama para sahabat, kemudian lewat jenazah. Fa asni 'alaiha khairun. Kemudian orang-orang menyebut, jenazah ini baik, fulan ini masya Allah, ya, masya Allah, dulunya di dunia di rajin pengajian, rajin sedekah dan seterusnya, sholat 5 waktu di masjid. Kemudian Nabi mengatakan wajabat, ya, tetap, sudah ditetapkan. Ya, pasti dapat. Famura bi janazatin fa asni 'alaiha syarrun. Kemudian enggak lama kemudian lewat jenazah lain, Pak. Orang emang, udah ini nih dulunya istah peminum, udah ini, udah preman dia nih, ini disebutkan kejelekan-kejelekannya. Nabi enggak mengingkari, Nabi mengatakan wajabat. Ionian, tetap. Umar nanya, ya Rasulullah, apa maksudnya? Ya, ada jenazah yang baik dipuji manusia, engkau bilang wajabat. Ada jenazah yang buruk, orang mengatakan keburukan, yang engkau bilang wajabat. Kemudian kata Nabi SAW, man athnaitum alaihi khairan. Jenazah yang kalian
ya puji kebaikan, wajabat lahul jannah, maka wajib, maka tetap baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man athnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar, dan jenazah yang kalian sebutkan keburukan kejelekannya maka wajabat alaihi atau wajabat lahun nar, maka juga wajib tetap baginya neraka, waliyazubillah. Antum syuhadaullahi fil ardi, engkau kalian semua adalah saksi-saksi Allah di dunia. Antum syuhadaullah fil ardi, antum syuhadaullahi fil ardi. Allah, Nabi ulangi 3 kali, kalian adalah syuhada, para saksi-saksinya Allah di dunia. Ya, jadi kita ini saksi, Pak. Termasuk ketika menikah kan, Pak KUA bilang apa? Sebenarnya yang hadir di sini semuanya adalah saksi, gitu. Tapi yang hanya jadi administrasi, kita butuh 2 orang sebagai saksi. Ini dalam hidup pun demikian, Pak. Orang-orang adalah saksi yang bisa menyaksikan keburukan dan kebaikan diri kita. Nah, ini kan hadis yang bertentangan. Hadis yang kita baca dalam Bulughul Maram ini melarang, ini kayak membolehkan. Maka ada ulama mengatakan yang membolehkan ini harus sudah dihapus oleh yang melarang. Jadi yang benar adalah yang dilarang sekarang. Ada yang mengatakan enggak, hadis-hadisnya sahih semua, enggak ada yang mansuh, enggak ada yang dihapus, enggak ada yang dianulir. Tapi kita kompromikan, kita gabung maksudnya. Yang pertama, ulama memaksudkan maksudnya yang terlarang itu kalau sudah dikuburkan. Kalau belum dikuburkan maka boleh. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat ini kurang tepat karena katik beda, Pak. Yang meninggal dikuburkan sama belum dikuburkan sama-sama sudah meninggal. Yang kedua mengatakan yang terlarang itu adalah mencela. Kalau cuman menyebut keburukan belum tentu mencela. Oh, fulan itu dulu begini kan? Ya enggak mencela. Katanya ya ini adalah yang dilarang adalah mencela. Adapun sekedar menyebutkan keburukan di dunia begini begitu dan seterusnya, ini tidak mengapa. Ini pun juga kurang tepat. Ini kurang tepat. Dan yang lebih tepat ya adalah yang dilarang adalah yang mencela mayat orang yang baik. Adapun orang yang buruk mayatnya maka diperbolehkan jika ada maslahatnya. Jadi kasus ini, Pak, yang lebih tepat, pendapat yang lebih tepat, pendapat terakhir yang menyamakan membicarakan keburukan yang meninggal sama kayak membicarakan keburukan yang masih hidup. Boleh tidak, Pak, bicarakan keburukan orang yang masih hidup? Bisa nggak boleh? Bisa boleh. Kan ghibah, Pak. Kita bahas kemarin, ghibah hukum asalnya nggak boleh, tapi ada kondisi kasus-kasus yang memperbolehkan orang ghibah. Contohnya perawi hadis. Ya, ini perawi hadisnya lemah. Ini adalah orang yang pendusta. Ini orang yang tertuduh berdusta, orang yang fasik. Ini kan orang sudah meninggal semua, Pak. Tapi kita cela, diperbolehkan. Kenapa? Karena ada maslahat di sana. Contoh orang yang sesat, tokoh kesesatan, ahlul bid'ah, yang punya pendapat yang dipegang oleh masyarakat luas. Udah meninggal orang ini, kita sebutkan ini pendapatnya keliru, pendapatnya nggak benar. Ya, ini ucapan yang salah. Ini kan menyebut keburukan, tapi diperbolehkan. Kenapa? Karena ada maslahat di sana. Sebagaimana ghibah ya dilarang, tapi ada 6 kondisi yang pernah kita bahas sebelumnya. Silakan dilihat lagi ya tentang diperbolehkannya ghibah. Begitu juga orang yang sudah meninggal, sama saja. Ya, jadi kalau ada yang sudah meninggal tapi pendapatnya masih diamini masyarakat luas, ini sesat ucapannya, maka kita luruskan, kita bantah. Ya, kita perbaiki, kita katakan, kita bongkar ya. Ini bukan cuma pesulap merah saja yang membongkar. Ya, kaum muslimin juga membongkar kesalahan ucapan-ucapan yang beredar di tengah-tengah masyarakat meskipun sudah meninggal. Karena pendapat itu tidak mati dengan matinya orang yang mengatakannya. Ya, pendapat itu tidak hilang dengan hilangnya orangnya. Orangnya hilang, ucapannya masih tersebar. Itulah bahayanya dosa jariyah. Bikin sebuah pendapat nyeleneh. Wah, boleh kayak gini, boleh nggak berjilbab. Meskipun dia meninggal, tuh pendapat belum dicabut. Wah, bahaya, Pak. Ya, jadi selektiflah dalam menyebar kebaikan. Jangan share. Belum tentu kebaikan itu adalah kebaikan yang sebenarnya.
Ya, banyak orang yang ingin kebaikan tapi enggak dapat. Ketika Abdullah bin Mas'ud melihat sebagian orang berzikir dengan kerikil, ya ayo zikir 100 kali barengan la ilaha illallah. Apa katanya? Ya Aba Abdillah ma nurid illa khairan. Kami ini pengen kebaikan. Kata beliau, kam muridin min khairin lam yusibhu. Betapa banyak orang yang pengen kebaikan tapi enggak dapat. Karena bukan cuma niatnya saja, tapi harus dengan cara yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan mayat orang kafir? Jadi ada 3 pendapat tentang mayat orang kafir. Boleh nggak kita sebutkan atau cela keburukannya? Yang pertama mengatakan larangan ini sifatnya umum, Muslim maupun kafir, artinya nggak boleh semua. Orang kafir nggak boleh, orang Muslim apalagi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ini yang dilarang hanya orang Muslim. Orang kafir nggak masalah kita sebutkan ya keburukannya meskipun sudah meninggal. Tapi pendapat yang lebih tepat adalah pendapat ya yang ketiga. Semuanya nggak boleh. Boleh itu kalau ada maslahat, sama kayak tadi, Pak. Hukum asalnya nggak boleh mencela orang kafir, orang Muslim kecuali ada maslahat. Ada yang mengatakan bahwasanya mayat orang kafir itu boleh kita cela dengan syarat tidak menyakiti keluarganya yang masih hidup. Ada kisah Ikrimah anaknya Abu Jahal. Tahu deh Abu Jahal, Pak? Apa julukan Abu Jahal? Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Ya, ada macam-macam Fir'aun disebutkan. Ya, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, dan dia memusuhi Nabi SAW sebagaimana ayahnya. Tapi ketika penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, kabur, tidak mau beriman, tidak mau se-Islam. Sedangkan istrinya Ummu Hakim masuk Islam. Dan Ummu Hakim ini pintar dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong saya minta keamanan untuk suami saya, jaminan perlindungan, dan Nabi mengiyakan. Ya, dan Ikrimah ini punya kisah yang unik ya, ketika dia kabur naik kapal, ya tiba-tiba kapalnya bergoyang dengan sangat hebat, ada badai. Caknya tidak disuruh pergi aku nih, kata Ikrimah. Dia doa, ya Allah, saat ini aku akan kembali ke Nabi dan beriman, masuk ke dalam agama Islam. Selamat dia balik lagi. Dan Nabi mengatakan ketika Ikrimah pulang, beliau mengatakan, ya'tikum Ikrimah ibnu Abi Jahal mu'minan muhajiran. Nih teman-teman, Ikrimah nih bin Abi Jahal datang kepada kalian, beriman dan berhijrah. Fala tasubbu abahu, jangan kau cela ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Jahal. Siapa nama aslinya? Amr ibn Hisham Al-Makhzumi. Fa inna sabbal mayyiti yu'zil hayya, karena mencela orang yang sudah meninggal bisa menyakiti keluarganya yang masih hidup. Jadi lihat maslahatnya. Kalau enggak ada maslahat, bahkan mudarat, menyakiti keluarganya, maka kita tahan lisan kita dari mencela meskipun dia Abu Jahal sekalipun. Meskipun hadis ini lemah, bahkan palsu, tapi ada hadis yang lain yang sahih. Kata Nabi SAW, la tasubul amwat, jangan cela orang yang meninggal, fatu'zul ahya, karena itu bisa menyakiti perasaan orang-orang yang masih hidup. Tapi ala kulli hal, kesimpulannya pendapat yang lebih tepat sama permasalahan dengan yang tadi. Hukum asal enggak boleh mencela orang kafir, orang Muslim ya, hidup ataupun mati, kecuali ada maslahat dan kondisi-kondisi yang membolehkan, sebagaimana ghibah yang dilarang akan tetapi diperbolehkan dalam beberapa kondisi. Ini hadis yang keberapa? 24. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-25 sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Ya. Tentang apa, Pak? Judul kita malam hari ini, Sang Pengadu Domba. Wa an Huzaifah ibn Yaman, dari sahabat yang mulia Huzaifah bin Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, ancamannya enggak main-main, enggak masuk surga.
Qattatun, yaitu pengadu domba. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata nammamun, nammam pengadu domba. Ada kisahnya Pak sebenarnya. Jadi ada orang datang kepada Utsman bin Affan. Dia menyebutkan sebuah ucapan, "Woi Utsman, ya fulan bilang begini begitu." Huzaifah lagi di samping Utsman. Huzaifah tegur wong tadi, Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qattat. Orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga. Berarti kafir? Enggak. Sering kita dapati hadis-hadis tentang la yadkhulul jannah. Enggak masuk surga, maksudnya enggak masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena pengadu domba enggak kafir. Maksudnya enggak masuk surga langsung, tapi transit dulu di mana? Di neraka, waliyazbillah. Ini ancaman besar. Yang kedua, maksudnya tidak masuk surga kalau menganggap adu domba itu hukumnya boleh, halal, menghalalkan ya yang Allah haramkan, termasuk sebuah kekufuran. Jadi maksudnya adalah enggak masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, ya, atau tidak masuk surga kalau dia menganggap ini halal. Sekarang kita katakan apa itu namimah? Namimah bahasa Arabnya adu domba, namimah. Namimah berasal dari kata nama yanmu, yang artinya menyandarkan ucapan kepada orang yang mengucapnya. Fulan ngomong ma ini, itu ya, cara bahasa Pak ya. Dan ini kan bisa baik bisa buruk. Oi fulan tadi muji kau. Itu adu domba secara bahasa. Tapi yang dimaksud dalam hadis syariat kita adalah namimah, menyandarkan ucapan atau menukil ucapan, menyebutkan ucapan orang lain dengan tujuan permusuhan, merusak hubungan, menyebabkan kebencian, perselisihan dan sebagainya. Dia datang ke fulan, fulan itu ngomong kau tuh main nih. Datang lagi ke fulan, ngomong fulan tuh ngomong kau ini ini. Akhirnya mereka berantem, yang dulu temenan, CS-an jadi musuhan. Ini enggak masuk surga kata Nabi SAW. Dikenal dengan penghasut, pengadu domba. Kalau cuma domba yang diadu enggak masalah Pak, domba hewan. Tapi ini manusia. Ya, dan ini sangat berbahaya. Kalau maksudnya untuk kebaikan maka boleh. Ada orang musuhan, kita ya menyebutkan ucapan-ucapan agar mereka bai'an, ini bukan adu domba, ya, atau pujian. Masya Allah, antum ini kata si Ustadz Fulan rajin nian, semangat kajian, ya ini bukan adu domba, tapi ini adalah sebuah kebaikan. Ulama mengatakan qattat dan namam itu sama-sama adu domba, tapi ada yang membedakan. Ada yang mengatakan qattat itu yang diam dengar, dengar diam dengar ya. Dengar diam. Jadi misalnya ada A sama B sedang ngobrol. Dia nguping bahasa gitu. Dia lapor ke kau, tahu tak si fulan tuh ngomong ma ini sama kau. Ini namanya qattat. Namam itu dia melok gabung. Melok nongkrong. Ya, jadi cak-cak ngebela padahal dibocorkan ucapan tadi ke orang lain dalam tujuan untuk mengadu domba. Ya, bahkan seringkali ada bumbu ngomongin A B C D dibilang A B C sampai Z. Ya, inilah bahayanya adu domba. Dan hukum namimah apa Pak? Hukumnya apa? Dosa kecil, dosa besar? Adu domba dosa besar. Kenapa dosa besar? Ancamannya nggak masuk surga. Ini kan levelnya tinggi Pak. Jadi ulama mengatakan namimah dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar itu adalah dosa yang punya ancaman khusus atau hukuman khusus. Contoh mabuk dicambuk, ya mabuk dosa besar. Berzina dirajam, membunuh dibunuh, ya minum khamar dicambuk, itu dosa besar semua karena ada hukuman tertentu. Ya maling dipotong tangannya, atau di akhirat berupa ancaman enggak masuk surga, laknat dan seterusnya. Ya, apa saja keburukan namimah Pak, adu domba? Yang pertama, Allah melarang kita mengikuti pengadu domba.
Al-Qalam 10:11 wala tuti kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Jangan meloi uang yang banyak bersumpah. Kenapa banyak bersumpah? Kata Nabi, banyak sumpah ini melariskan apa? Sumpah ini barang baru. Iya sumpah demi Allah. Dikit-dikit sumpah demi Allah. Ini barang ekspor. Ini barang cuman unlimited. Di Prabu ini cuman ini dewek. Sumpah demi Allah, dikit-dikit sumpah demi Allah, melariskan dagangan kata Nabi. Tapi menghilangkan keberkahan. Ngapalah uang banyak bersumpah, Pak? Pembohong. Karena dia pembohong, mendak bersumpah uang ndak percaya. Ya. Sumpah kau sumpah. Kenapa sering bohong budak ini? Iya sumpah demi Allah. Nah ini. Ya jadi jangan banyak-banyak bersumpah. Karena banyak-banyak bersumpah menyebabkan sumpah itu menjadi ringan. Sedangkan sumpah itu berat, Pak. Jangan mudah-mudah ngomong sumpah. Ya, ngomongin sumpah demi Allah. Oh itu kau. Kalau semakin sering semakin remeh, ya kan? Sumpah demi Allah, sumpah demi Allah. Wallahi, dikit-dikit wallahi. Ini di antara akhlak yang buruk. Ya. Dan orang yang hamazin humazah, suka mencela, suka mengumpat. Masya'in binamim, dan jangan ikuti orang yang mengadu domba. Ini yang pertama, Allah larang kita ikuti pengadu domba. Yang kedua, ini serem, Pak. Pengadu domba adalah manusia yang paling buruk kata Nabi SAW. Ala ukhbirukum bi khiyarikum. Mau enggak kalian kasih tahu orang yang paling baik di antara kalian? Manusia terbaik itu seperti apa? Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Siapa orang yang paling baik? Qala alladzina idza ru'u dzukirallahu ta'ala. Luar biasa nih. Orang-orang yang kalau kita ngelihat dia, kita langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Iya, ini luar biasa. Bahkan meskipun enggak di masjid. Kalau di masjid taruhlah, Pak, ya, uang tuh rajin baca Quran, dilihat langsung ingat Allah, Pak. Ini di pasar pun lihat dia, kita ingat Allah. Ya, di jalan pun ketemu dia, kita ingat Allah. Orang itulah orang yang paling baik kata Nabi SAW. Kalau kita tidak, Pak, video uang ingat utang. Nah, kau utang ini. Ya. Ini contoh Ibnu Sirin, Pak. Muhammad Ibn Sirin rahimahullahu taala. Ulama besar era tabi'in. Beliau ini dikisahkan sering berzikir, sering ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lihat tuh langsung wah ingat sama Allah. Ini di antara orang yang paling baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lanjutkan, ala ukhbirukum bisyirarikum. Nah, sekarang selanjutnya, mau enggak aku kasih tahu orang yang paling buruk, orang yang paling jahat, yang paling bejat di antara kalian. Disebutkan ada 3 orang. 3 jenis manusia. Al-masya'una bin namimah. Yang pertama, level 1-nya orang yang suka ngadu domba. Orang yang paling buruk. Yang kedua, al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang yang merusak hubungan orang-orang yang saling mencintai. Ya, bahaya. Takhbib contohnya, merusak rumah tangga orang. Laki-laki perempuan saling mencintai, suami istri, kita rusak. Kawanan, CS-an, soulmate, kita rusak. Kakak, adik, ya, temenan, kita rusak. Ya, orang tua sama anak kita rusak, tetangga saling sayang kita rusak. Ini orang yang nomor 2. Ya, kita lanjutkan setelah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la haula wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan tentang adu domba. Masih di bahaya yang kedua, itu orang yang paling buruk. Yang pertama tadi al-masya'una bin namimah, orang yang mengadu domba, yang berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Yang kedua al-mufsiduna bainal ahibbah, orang-orang yang berbuat kerusakan di tengah-tengah orang yang saling mencintai, merusak hubungan orang yang saling cinta. Yang ketiga al-baghuna lil bura'il anad, itu orang yang mencari-cari kesalahan orang-orang yang baik, mencari ya kekurangan, menuduh ya kesalahan orang-orang yang baik.
menginginkan kesusahan, kesulitan, kepayahan untuk orang-orang yang baik. Hadis Ahmad ini diantara orang-orang yang buruk, Pak. Dalam hadis yang lain Bukhari Muslim, Nabi mengatakan inna syarronas, manusia yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling jahat, zul wajhaini, orang yang bermuka dua. Ya, bukan bermuka dua, ya, mukanya ada dua. Tapi kata Nabi, alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dia datang kepada sekelompok orang dengan wajah A dan datang ke kelompok yang lain dengan wajah B. Di antara penafsiran para ahli hadis, maksudnya adalah pengadu domba. Ya, misalnya ada kelompok A, kelompok B. Ketika dia datang ke kelompok A, seolah-olah dia ya ikut kelompok A. Oh dah, kelompok B itu nyela-nyela kita, iya nih, dia ngomong mak ini, astagfirullah nih. Agak kelompok B, dia seperti kelompok B. Oh dah, kelompok A itu jelek-jelekan kita begini. Ini di antaranya bermuka dua. Ada yang mengatakan orang-orang munafik, ada yang mengatakan pengadu domba. Ini yang kedua, Pak. Orang yang paling buruk. Yang ketiga, pengadu domba mendapatkan azab kubur, siksa kubur. Kata Nabi ketika beliau melewati dua kuburan, kata beliau, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Nah, dua ikok penghuni kubur ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia keduanya tidak diazab gara-gara dosa yang mereka anggap besar, padahal besar. Dosa besar tapi mereka biasa baik. Ya, yang pertama amahadu ma fakana yamshi bin namimah. Orang yang pertama karena dia di dunia dulu suka mengadu domba. Yang kedua wa amal akhar fakana la yastatiru min baulih. Yang kedua orang yang tidak menjaga diri dari kencingnya. Ingat Pak, azab kubur yang paling banyak disebabkan dengan air kencing. Jadi jangan malas nyuci, nyiram-nyiram. Ya, ini 3 kali, 5 kali. Ya, dan jangan pipi sembarangan. Tunggulah ada pom bensin ya atau rest area. Ya, jangan pinggir jalan buka pintu sebelah kiri ya, Pak Tupir biasanya ini ya, dan seterusnya jangan. Dalam hadis yang lain ghibah, ya, yamshi bil ghibah, dia menghibahin orang. Karena Pak, namimah dan ghibah ini kakak beradik. Adu domba dan ghibah ini kakak beradik. Setiap adu domba pasti ghibah, karena membicarakan keburukan orang lain yang orang lain tidak suka. Tapi tidak setiap ghibah itu adu domba. Berarti yang parah mana Pak? Ya, setiap ghibah, setiap adu domba pasti ghibah. Setiap ghibah belum tentu adu domba. Kata para ulama, yang lebih parah adalah adu domba. Kenapa? Karena ghibah itu ngomongin kejelekan wong lain, tapi kalau adu domba ada niat ingin merusak hubungan. Ya, membuat ya permusuhan antara orang-orang. Ya, karena itulah orang yang mengadu domba mendapatkan ya balasan sebagaimana orang yang ghibah. Contohnya apa? Di dunia Allah bongkar aib-aibnya. Yang kedua, di akhirat bangkrut dia. Ya, orang yang dia adu dombain diberikan pahala sehingga pahalanya ya habis dan dia dapat dosa dan dilemparkan ke neraka waliyazubillah. Dan poin yang terakhir, yang keempat, adu domba lebih berbahaya daripada sihir. Sihir bukan sihir ya abrakadabra ala kazam ya, atau sihir Wingardium Leviosa dan seterusnya ya. Tapi sihir di sini kata Nabi, ala unabiukum mal'aduh. Mau enggak aku kasih tahu apa itu sihir? Hiyan namimatul qalah bainan nas, yaitu namimah, ucapan di tengah-tengah manusia. Jadi Nabi menyamakan adu domba seperti sihir. Bahkan ulama menjelaskan lebih bahaya adu domba daripada sihir, karena sihir itu Pak butuh waktu, nyantet ya dak, ya rambutnya dulu,
Mungkin ada fotonya dulu, mungkin 3 hari baru jadi peletnya dan seterusnya, santetnya, sihirnya. Ini kesalahan sebagian orang, Pak. Silakan kita membantah dukun, bagus. Ya, membongkar kesalahan dukun bagus, tapi jangan sampai kita menolak segala hal-hal yang berkaitan dengan perdukunan. Keadaannya, pelet itu benar adanya, santet itu benar adanya, ya, sihir itu benar adanya, tapi dukun nggak benar, maksudnya adanya bukan hukumnya. Jangan sampai ada mungkin tak kate pelet itu, tak kate jimat itu, tak kate. Memang ada orang-orang yang menimpakan keburukan atas izin Allah. Contoh sihir, kerasukan, bisa jadi santet, ya, dan itu dosa. Tapi kita jangan sampai menafikan itu. Sebagian orang menafikan, wah, Kristen itu agama yang salah, ya, dan saya nggak percaya Nabi Isa turun akhir zaman. Nah, ini kan salah, ya. Jangan sampai karena kesalahan dia nggak objektif, gitu loh, objektif dan seterusnya. Yang mengatakan aku nih tidak percaya dengan sihir. Buktinya apa? Aku bantah dukun, tidak pernah kena sihir aku. Ya, kata yang rambut merah itu kan. Ini juga benar. Jadi kita harus adil dalam satu sisi, ya. Kena santet baru tahu, oke, misalnya. Tapi tadi atas izin Allah, ya, perhatikan. Karena Nabi pernah kena sihir. Nabi pernah kena sihir, Pak, oleh seorang Yahudi, tukang sihir. Ya, apa sihir beliau? Enggak berkaitan dengan syariat. Beliau dibikin sihir seolah-olah sudah mendatangi istri, padahal enggak. Jadi dibikin santet, sihir seolah-olah Nabi itu, ya, aku sudah gauli istri, padahal belum. Kemudian ya Allah bongkar sihirnya, ternyata ada buhul-buhul di suatu sumur didapatkan, kemudian dihilangkan buhul-buhul tersebut. Jadi ada, ya, benar adanya, adanya. Dan orang yang kena sihir belum tentu orangnya enggak soleh. Oi, bejat budak itu ngapa kesurupan? Belum tentu, Pak. Ya, Nabi saja kena sihir. Ya, jadi enggak ada hubungan soleh enggak soleh dan seterusnya. Memang zikir yang benteng yang paling kuat zikir pagi petang, aja Quran, tapi ya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sihir. Tapi namimah bisa sedetik 2 detik baca musuhan wong. Langsung telepon, WA. Wih, kau ini diomongin gila oleh kawan kau. Langsung detik itulah, Pak. Ya, kalau sihir kan butuh waktu. Inilah bahayanya, namanya namimah. Jadi namimah ini kenapa sama kayak sihir? Karena dia menimbulkan permusuhan antara orang yang saling mencintai, suami istri contohnya. Kata Allah dalam Al-Baqarah 102 ketika berbicara tentang Harut dan Marut, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar sihir yang diantara fungsi sihir memisahkan antara dua orang yang saling mencintai, suami dan istri. Karena itulah diantara julukan Nabi Muhammad oleh orang-orang musyrikin apa? Tukang sihir, sahir. Muhammad itu sahir, kita bilang tukang sihir. Gara-gara Muhammad bapak anak berantem, musuhan, ya. Ya, kakak adik musuhan, suami istri musuhan. No, Muhammad tukang sihir. Kenapa? Memisahkan dua orang yang saling mencintai. Dan ini tugasnya siapa, Pak? Setan. Ya, kita pernah dengar hadis yang terkenal, Pak, ya, bahwasanya setan, iblis membangun singgasana, istananya di mana? Di atas air. Ada yang mengatakan segitiga bermuda. Ya, kati, tidak ada, ya, apa istilahnya, tidak boleh kita menentukan sesuatu yang tidak ditentukan oleh dalil dan seterusnya. Ya. Kemudian ya, iblis setiap hari mendapat laporan setoran dari pasukannya setan-setan dari kalangan jin. Dia bilang, aku ma ini. Pak ya, ma sana'ta syai'an, kau belum apa-apa. Ya. Fa'altu kaza wa kaza, aku main ini, kau belum apa-apa. Sampai datang orang, aku menceraikan antara suami dan istri. Oh, ni'ma anta. Antum yang terbaik, kau yang paling hebat. Sini, duduk di sebelah sini, dikasih singgasana. Jadi orang yang adu domba mirip-mirip lah dengan tentaranya iblis, tentaranya iblis dan semisalnya. Dan memang sangat jahat, Pak. Islam itu datang membuat
orang itu baik ya, orang itu damai. Bahkan bohong yang haram saja Allah bolehkan untuk mendamaikan orang yang berantem. Ini bikin orang berantem. Bohong saja dihalalkan padahal dosa besar gara-gara mengharmoniskan suami istri. Ya, Umi ini wanita yang paling cantik sedunia, bohong. Ya, tidak cantik dia, cuman tadi dibolehkan, Pak. Ini datang adu domba, oh bapak, suami kau tuh nak kawin lagi. Oh langsung marah. Kau nih, nah tahu dari mana? Ya ini rupanya. Akhirnya berantem ribut gara-gara tadi pihak ketiga pengadu domba, ya. Jadi sangat besar ancamannya pengadu domba, dan hati-hatilah dari pengadu domba. Kita akan bahas nanti insyaallah pertemuan selanjutnya sikap kita kalau ada adu domba. Ya, ada yang ngomongin, Ustadz, ya fulan tuh ngomongin kau tuh main ini. Apa sikap kita? Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita akhiri ya. Ya, insyaallah tidak ada ya. Jadi kesimpulannya ya, hadis yang pertama tadi, jangan mencela, melaknat, mengutuk, berkata keji dan berkata jorok. Hadis yang kedua, jangan mencela orang yang sudah meninggal. Sudahlah Pak, maafkanlah urusannya. Ya, biarlah Allah yang mengadili dia sudah. Ya, dan yang terakhir, jangan mengadu domba. Ya, kalau ada ucapan-ucapan buruk orang yang kalau kita sebutkan, ceritakan bisa jadi permusuhan, tahan, simpan saja. Ya, jangan jadi seperti ember bocor yang tidak menampung. Ya, kita mendengar enggak sama dengan kita ceritakan. Kita dengar 10, tahan. Mungkin 5 bae yang kita dengar sampaikan. Ya, kafa bil mar isman an yukhbir bi kulli ma sami, kata Nabi, pendosa, pendosa atau kaziban, pendusta, orang yang menyampaikan segala yang dia dengar. Jadi pertimbangkan maslahat mudaratnya. Oh, kayak berantem budak ini. Memang nih yang dia tadi jelek, pulang tuh enggak usah lah kawan sama dia begini-begini. Sudah, enggak usah. Pemain itu ya sudah. Jangan sampaikan, tahu enggak? Wong ngomong enggak usah lah kawan sama kau. Jangan. Apa hikmahnya? Kecuali kita bahas nanti kalau ada maslahat ya dalam hal tersebut. Ya, demikian kita akhiri. Semoga kita Allah mudahkan untuk bisa mengamalkannya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.